Bapak Ibu guru-guru hebat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tebing tinggi, Pak. Tebing Tebing tinggi tinggi Sumatera Utara, Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Aduh, Iya. saya yang gagal fokus. Mirip, Pak, mirip. Sama-sama tinggi, Pak. Cuman yang satu bukit, yang satu tebing, Pak. Oh, tebing. Ini yang tebing tinggi ya? Iya, tebing tinggi Sumatera Utara, Bapak. Oh, Sumatera Utara juga berarti Medan sama Bu Eli Pasaribu. Dulu. Iya, Bu El benar. Pasaribu, ya Allah. Ya, terima kasih. Saya kira yang Bukit Tinggi, tebing tinggi, Bukit Tinggi. Tebing tinggi. Saya berarti belum pernah ke tebing tinggi belum pernah. Kalau Bukit Tinggi kemarin pernah. Insya Allah, Pak, setelah webinar nanti. Amin, ya. Amin. Bisa jalan-jalan sana. Ada lemang roti kacang di sini, Pak. Saya ucapkan terima kasih Ustaz Faisal, Bapak Faisal Pedi, Bu Nurwilda, Bu Ermila, dan seluruh Bapak Ibu guru yang ikut webinar pada kesempatan kali ini. Nama saya Ahmad Arifuddin, seperti yang disampaikan oleh Bu Moderator, Bu Nurmila. Saya kesempatan ini hanya sedikit ingin berbagi materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti, tapi tidak apa-apa ya kalau kita ulang lagi, atau barangkali nanti ada yang langsung mau tanya dan sebagainya. Nanti kita selesainya jam berapa sih? Kita selesai jam berapa, Pak? Tergantung Bapak pemateri, Pak. Sampai tuntas. Menyelesaikan saya malah. Iya, ini disesuaikan dengan Bapak pemateri. Semakin lama semakin baik, Pak. Ya, saya izin share screen. Silakan, Pak, silakan, monggo. Screen saya sudah kelihatan, Mbak Ibu? Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya screen dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin pernah saya sampaikan juga di webinar sebelumnya, bagi mungkin para peserta yang sudah pernah mengikuti, yaitu membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Tapi menggunakan PowerPoint, tapi kemudian kita konversi ke Android. Nah, itu. Kemudian yang seperti yang disampaikan oleh moderator itu, nama saya Ahmad Arifuddin, saya dari SMK Negeri 1 Ponjong di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya punya channel berbagi untuk media-media pembelajaran, cara membuatnya itu di Ahmad Tutorial, dan ini adalah beberapa kegiatan yang sudah pernah saya ikuti. Selanjutnya, Bapak Ibu semua peserta, materi yang saya sampaikan ini sudah saya bagikan di panitia kayaknya ya. Mungkin yang di alamat ini bit.ly/webinar PPT-APK. Nah, silakan nanti Bapak Ibu untuk mendownload asetnya. Mendownload asetnya tidak harus semuanya, tapi nanti aset mana saja yang mau di download, karena ukurannya kayaknya 500 lebih, 500 mega. Bukan. Oke, Bapak Ibu, berawal dari sini Bapak Ibu bahwasannya aktivitas kita sekarang, pembelajaran kita sekarang itu hampir semuanya sekarang di rumah ya, masih di Jogja itu ada sebagian yang masuk, tapi tidak bisa semuanya, tapi semuanya diakses lewat HP. Dan kita bisa lihat ternyata smartphone itu diakses hampir semua kalangan, sampai kita yang harusnya siswa yang baik yang TK dan sebagainya, semuanya sekarang untuk pembelajarannya banyak menggunakan HP. Itu gadget yang mereka gunakan di kantor, di semuanya di sekolah dan sebagainya, gadget ini. Oleh sebab itu perlu kiranya kita itu membuat media yang arahnya juga bisa diakses di Android, bisa diakses di
di Handphone smartphone masih. itu, di handphone ya. Karena memang kita perlu belajar, biasanya kita mungkin presentasinya di laptop dan sebagainya, karena audien kita, siswa kita sering menggunakannya gadget, maka kita latihan untuk bagaimana mengkonversi media yang sudah ada pada kita, kemudian konversi ke Android juga, lewat media pembelajaran interaktif. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat media pembelajaran interaktif kemudian dikonversi menjadi aplikasi Android itu kita menggunakan PowerPoint. Nah, kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint itu seperti yang sering diulang-ulang itu biasanya berada di laptop Bapak Ibu semuanya. PowerPoint sering kita gunakan untuk mengajar dan sebagainya, kemudian presenter-presenter, dosen-dosen kita ikut webinar dan sebagainya, mereka menggunakan PowerPoint juga untuk presentasi. Akhirnya familiar. Karena familiar, harusnya mudah dipelajari. Nah, hanya saja banyak fitur di PowerPoint yang belum dioptimalkan. Benar sekali itu, Pak. Karena barangkali baru 20-50% penggunaan PowerPoint kita, fitur yang ada di PowerPoint kita yang dimanfaatkan itu. Nah, jadi masih banyak lagi. Nah, kita nanti belajar sedikit, barangkali masih ada yang Bapak Ibu yang belum mengetahui. Nah, saya akan tunjukkan beberapa fiturnya. Karena PowerPoint ini 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, saya kira masih digunakan karena media presentasi. Media presentasi tetap masih belum bisa ditinggalkan. Kita kemana-mana pasti ngajarnya pakai media untuk mempresentasikan ya, presentasi itu. Kemudian Bapak Ibu untuk saran saya, Bapak Ibu silakan mengupgrade ya, mengupgrade PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya masih ini 2003, 2007, saya kira segera diupgrade. Minimal di sini 2010, 2013. Nah, ini diupgrade, minimal Bapak Ibu sudah 2013 atau 2016, lebih kalau sudah 2019. Sini. Nah, 2019 itu saya menggunakan ini 2019. Kemudian Bapak Ibu di PowerPoint itu manfaatnya banyak. Selain ini ya, bisa menyiapkan untuk media presentasi seperti kita sekarang ini, saya sekarang, itu juga bisa membuat media pembelajaran interaktif. Jadi bisa membuat media pembelajaran interaktif. Bisa juga membuat banner, flyer, kemudian bisa juga membuat video promosi, video pembelajaran, sampai ke aplikasi Android. Nah, contoh misalnya media pembelajaran interaktifnya seperti ini. Misalnya saya mau menggunakan ini. Selamat datang di media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Silahkan klik tombol play. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Luar biasa keren bisa, Pak. Suaranya juga kedengaran ya? Kedengaran. Selamat datang di media pembelajaran. Silahkan klik play. Klik play. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Nah, ini adalah interaktifnya. Mungkin suara saya mulai terganggu karena suaranya itu ya. Iya. Dengar Pak. Dengar tapi ya. Dengar. Ini ada KIKD interaktif. Ini maksudnya karena kita bisa punya saling komunikatif, interaksi interaksi antar dua arah gitu ya. Oke. Jadi tidak linear. Maksudnya linear itu slide 1, 2, 3 terus saja. Kaku gitu ya Pak ya. Kalau kita ini bisa pilih dari mulai KIKD, bisa pilih sampai KD dan indikator. Dan kembali lagi ke sini, peta konsep, sampai ke materi ini. Masya Allah, keren banget. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Sampai ke pengertian, sampai dalil,
juga kita bisa ngasih suara. A'udzu Misalnya kita mau billahi menambahkan ayat, minasyaitonir ini kita kasih rajim. ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke latihan soal. Kakak-kakak sekalian, mari melatih kemampuan menjawab soal berikut ini. Silakan klik enter di bawah ini. Selamat mengerjakan. Klik enter nanti. Latihan soal. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Nah, ini misalnya ada latihan, ada feedbacknya dari sini. Misalnya kita jawab salah. Salah, coba lagi. Salah. Jawaban salah. Salah, coba lagi. Betul. Terima Ini kasih. juga bisa aktif nomor soal nomor 1, nomor 2. Ini nomor 3. Coba lagi. Ini ada feedback seperti itu. Nah, intinya ini maksud interaksinya ada di sini. Kita kembali ke sini sampai ke daftar pustaka. Daftar pustaka. Sampai ke exit. Terima kasih telah belajar. Anda Nah itu Bapak Ibu fungsinya. Oke, keren banget Pak, luar biasa. Nah itu kita buat di PowerPoint Bapak Ibu. Nah nanti Oh itu udah PowerPoint Pak. ya di PowerPoint terus kita tadi kan kita buat PowerPoint besar. Terus kita nanti bisa dimasukkan di HP kita. Nah nanti saya tunjukkan ini HP-nya tadi. Itu kan materinya PowerPoint tadi ya. Ya. Ini nggak tahu ini Bapak Ibu bisa lihat apa tidak ini. Bisa Pak, bisa. Saya lihat ya. Ini. Oke. Ya sama itu ya. Bisa Ya lihat di benar. sini. Ini klik play. Ya. Ini ada doanya tadi seperti tadi. Iya, ya. Saya klik skip. Ya. Nah ini sama seperti tadi. Ya. Nah ini ada interaksi di sini mulai materi Milihnya inti. ya Pak ya. Jadi kita bisa ini sudah ada kaitannya dengan kita interaksinya dari sini mulai dari rukun haji. Nah rukun haji ini tertibnya dari sini. Nah, ada interaksinya sini sampai ke latihan soal yang tadi. Nah ini ada enter. Nah, jadi dari PowerPoint yang kita buat tadi itu kita bisa jadikan Android dan kita bisa exit dan sebagainya seperti aplikasi. Nah, itu tujuannya materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke Pak. Jadi selain media pembelajaran interaktif tadi itu juga bisa buat ada video pembelajaran dan sebagainya. Misalnya ini ada video dari PowerPoint. Itu Bapak Ibu contoh video dari PowerPoint. Sampai video pembelajaran bisa, tapi kita mau fokus yang ini. Yang terakhir ini yaitu membuat aplikasi Android dari PowerPoint yang kita buat pertama dari media interaktif yang saya tunjukkan tadi itu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, software apa aja yang digunakan? Software yang perlu digunakan itu pertama adalah PowerPoint. Ya, pertama ini adalah PowerPoint. Kita membuat semua desainnya dan sebagainya di PowerPoint. Kemudian kita convert pakai iSpring Suite. Jadi iSpring Suite itu iSpring Suite. Kemudian setelah itu dari iSpring Suite itu kan menjadi HTML5. Oke. HTML5. Kemudian dari HTML5 kita konversi aplikasi Android di sini pakai
softwarenya Web to APK. Jadi ini mendesain media di PowerPoint, lalu di PowerPoint di-convert ke HTML5 dengan iSpring Suite, dan setelah jadi HTML5 di-convert ke APK menggunakan Web to APK. Dan 3 langkah ini sebetulnya sangat simpel ini. Nanti mudah-mudahan kita sampai selesai. Nah, sekarang kita praktek cara membuatnya. Izin Master. Ya, silakan. Nah, apa yang tadi kan harus menyediakan 3 perangkat itu kan, Master. Bisa diulangin apa aja tuh, Master? Untuk yang pertama tadi ya. Iya. PowerPoint, iSpring, kemudian yang APK. iSpring itu di-download bebas atau bagaimana, Master? Semua file yang saya presentasikan di sini itu sudah saya simpan di sini, di bit.ly ini. Oke. Jadi di sini itu sudah saya kasih filenya berupa Web to APK-nya sudah, iSpring Suite-nya juga sudah. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal download di alamatnya di sini sebagai materinya, sama softwarenya ya. Oke. Itu kan nanti ada master gitu, master yang lain sebagainya itu. Nanti saya tunjukkan. Oke, jadi Bapak Ibu, aset yang tadi yang 3 itu sangat penting sekali. Jadi silahkan di-download yang diberikan oleh master kita, yang telah diberikan oleh master kita kemarin. 3 ya poinnya ya, Master ya. Yang kalau kita mau buat video interaktif sampai ke APK Android. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita sekarang mau membuat aplikasinya, tapi desainnya di PowerPoint. Nah, kita mau membuat aplikasi kita itu yang portrait. Portrait itu yang tidak, kalau yang begini namanya landscape, itu memanjang seperti ini. Yang berdiri. Yang berdiri seperti ini. Ini kita aplikasinya kita mau buat yang berdiri. Nah, di dalam link yang saya sudah bagikan itu juga sudah ada aset-aset yang ingin saya peragakan di sini. Asetnya namanya aset percontohan. Masuk di sini, Pak, saya lihat sini ya, mana web. Saya tunjukkan isi materi webinar, terus ini materi webinar PPT atau APK. Bapak Ibu, untuk materi yang saya sampaikan hari ini itu ada di sini. Ini PowerPoint-nya ada, ini bisa download sini. Kemudian master aplikasinya yang saya barusan sampaikan itu ada di sini, namanya master aplikasi pendukung. Oke. Itu kan ada ini ada iSpring, kemudian ini ada Web to APK. Silahkan di-download. Ya. Baik, Bapak Ibu, di kumpulan aset ya Bapak. Ya. Di kumpulan aset tadi ya, iSpring dengan Web APK-nya tadi kan Pak? Di sini master aplikasi. Oh, master aplikasi. Sorry, moderatornya salah fokus ini. Oke, Pak, lanjut. Di master aplikasi untuk 2 software pendukung tadi ya. Filenya ada di sini. Kemudian untuk kumpulan aset yang sekarang kita pakai itu namanya ini, aset percontohan. Kita mau pakai yang seperti ini, PPT materi Pak Denny seperti ini, membuat contohnya membuat seperti ini. Nah, asetnya sudah saya siapkan di sini, aset percontohan. Nanti seperti ini. Bapak Ibu tinggal menggunakan biar mudah. Supaya saya juga pas waktu membuat tutorial ini mudah. Oke. Jadi ini ya. Jadi asetnya seperti ini. Kita pertama ada membuat yang seperti ini, nanti terus kita convert, kemudian kita jadikan aplikasi. Nah, kita mulai dari awal ya, sudah siap nggih? Iya. Dari langkah awal-awalnya. Ya, dari bentuk potretnya itu seperti apa Pak? Mohon diajari. Biasa kan menyamping lebar gitu Pak, apalagi PowerPoint yang 2016 kan gitu Pak. Bentuk potretnya seperti apa? Mohon diajari. Ya, siap. Ini langkah-langkah awalnya. Pertama,
saya tunjukkan dulu aplikasi yang saya PowerPoint yang saya gunakan itu PowerPoint ini Microsoft Office PowerPoint 2019. Untuk 2019, 2016, 2013 itu biasanya tidak jauh Beda bentuknya, ya? jadi tidak jauh beda. Yang agak berbeda itu nanti 2010, 2007. 10 tahun yang lalu itu, Pak. Sudah 10 tahun yang lalu. Jadi saran saya mulai 2013, 2016, 2019 itu enggak ada masalah. Oke. Nah, ya langsung ya. Kita mulai dari new. Kita membuat satu dokumen baru ya. Dokumen baru di PowerPoint. Kita mulai dari sini file, kemudian new. New. Oke. Ya. Kemudian kita pilih blank presentation atau terserah blank layar kosong ya, Pak. Ya, layar kosong. Ya. Seperti ini biasanya ya. Benar sekali. Kelihatan, Pak. Nah, ya. Ini layar kosong, tapi ini landscape. Namanya bentuk layarnya landscape, yaitu dia memanjang samping ini ya, samping seperti ini. Nah, kita akan jadikan karena kita targetnya adalah yang portrait. Cara merubah dari landscape ke portrait itu langkah-langkahnya seperti apa? Ya silakan kita masuk ke sini, masuk ke home, kemudian ini ada design. Oke. Ada namanya design. Nah, home, di sini ada design. Di design. Klik di design. Iya. Di design itu samping, kalau 2010 itu samping kiri, tapi kalau 2013 ke atas samping kanan. Kanan. Ini di sini ada namanya slide size. Slide size, klik. Nah, di sini ada wide screen, ada standar. Kita pilih yang wide screen. Kita klik. Kita pilih yang customize slide. Bawahnya, yaitu customize slide. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ini orientasinya. Orientasinya tadi itu kita pilih yang portrait ke portrait. Ini slide-nya juga portrait, notes-nya bentuk catatannya juga portrait, handout-nya juga portrait. Kemudian slide size-nya ini tetap widescreen. Kita pilih yang widescreen. Nah, widescreen, portrait, ini boleh portrait. Klik OK. Kemudian kita pilih ensure fit. Ensure fit. Oke, Bapak Ibu sekalian praktek. Belajarnya sekalian praktek kalau bisa. Jadi sambil diingat. Kalau enggak nanti bisa juga dilihat di tutorialnya Bapak ya, di channel YouTube Bapak ya. Ya, di channel YouTube saya juga ada. Kalau di sini direkam, ini kayaknya nggak ada yang rekam. Pak. Di-record, Pak. Di-record. Udah, sudah, Pak. Nah, di-record mungkin bisa nanti di-sharing. Ya. Di-share sama peserta yang lain. Boleh. Nah, di sini, nah, ini kan sudah bentuknya portrait ya, sudah berdiri. Jadi note-nya misalnya berdiri, itunya berdiri. Selanjutnya kita masuk ke izin Pak Master, ulangi sekali lagi Pak, membuat potret ini Pak. Sekali lagi. Portrait. Ulangi ya dari awal ya. Dari awal. Mulai dari sini ya, mulai dari awal ini ya. Selanjutnya setelah ini kita akan new slide, kita masuk dari home ini ke design. Masuk design, klik design. Nah, dari desain, kemudian di samping kanannya ada slide size. Silakan dilihat slide size. Slide size. Kemudian di slide size ini ada custom slide size. Custom slide size. Kita mau mengcustom sendiri, mau membentuk itu sendiri. Bentuk apa? Membentuk layarnya dalam keadaan potret. Nah, di sini akan muncul menu Windows seperti ini. Oke. Nah, Windows seperti ini, kita pilih yang slide size ini widescreen, sini tetap widescreen. Kemudian yang orientation-nya kita pilih yang portrait, slide-nya portrait, notes-nya juga portrait.
Oke. Portrait. Terus habis itu klik OK. Nah, di slide OK ini langsung kita pilih ensure fit. Oke. Ya, Ensure fit ya Pak ya, bukan maximize ya. Dan saya dua-duanya bisa. Oh bisa. Dua-duanya bisa. Sebetulnya dua-duanya bisa karena kita masih ini ya, masih blank, belum ada isinya apa-apa. Jadi dua-duanya tetap bisa. Oh Jadi, gitu. kalau perbedaannya nanti itu ketika sudah ada konten di dalamnya. Jadi ada perbedaan Maximus dan ensure itu kalau dua-duanya blank, masih belum ada konten isinya apa-apa, nggak apa-apa. Dua-duanya bisa. Baik, Pak. Intinya sudah berubah jadi berdiri. Berdiri. Nah, ini namanya portrait itu berdiri. Oke. Bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Sudah. Insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, Pak. Silakan. Selanjutnya untuk ini kita akan merubah layout-nya. Klik layout-nya ini kan title. Kan yang title yang ada seperti ini, ada title, ada ininya. Nah, kita pilih nih home-nya. Home, kita pilih home, kemudian di sini layout, kita pilih layout yang title only. Oke. Pilih yang title only atau boleh blank atau title boleh. Kalau saya pilih title only seperti ini. Sudah, jadi ini untuk ngasih judul. Ya, layout kemudian title only, ya Master? Ya, title only itu tidak harus pasti. Cuman ini saya pakai title only nanti biar untuk memudahkan membuat judulnya di sini. Oke, J. Nah, sudah, ya. Selanjutnya kita akan merubah background-nya. Background-nya kan putih. Background putih kita akan buat background sendiri. Nah, background sendirinya kita tadi itu di aset yang sudah saya bagikan itu ada nama background-nya. Nah, cara merubah background-nya dengan cara klik kanan di tengah-tengah slide. Oke, klik kanan di tengah-tengah slide ya, Master. Ya, betul. Kemudian klik format background. Oke. Klik format background. Nah, Bapak Ibu, klik di tengah, kemudian format background-nya. Klik kanan ya. Background. Klik kanan ya, betul. Kanan. Kemudian akan muncul menu format background di samping kanan. Samping kanan, format background. Selanjutnya ada ini namanya picture and texture. Ini kan ada solid fill. Solid fill itu artinya warna solid, warna satu warna. Gradient fill itu nanti kumpulan beberapa warna. Nah, kita pilih yang ketiga nih, picture or texture fill. Kita pilih yang ketiga. Picture or texture fill. Oke. Nah, betul. Kemudian kita klik seperti ini, klik. Nah, ini warnanya berubah jadi tekstur. Tapi dari picture ini kita pilih file ya, karena kita mau ganti warna apa? Backgroundnya ke itu ya, pemandangan. Seperti biasa, Master, agak kecepatan. Mohon izin diulangi permintaan ini dari Bapak Ibunya. Pelan-pelan ya, Master. Ini kita mulai dari mana lagi? Ini, Master, dari mengganti background yang solid fill-nya apa, gradient fill, kita langsungkan ke picture or texture fill gitu. Jadi diulangi dari awal ya, dari situ, Master. Di sini itu kan kita pilih solid fill. Solid fill itu bukan yang kita pilih. Solid fill itu kalau misalnya Bapak Ibu mau menghendaki background-nya itu warna satu warna, tapi mau mengganti warna yang lain, misalnya ada hitam atau apa, terserah diganti di sini. Kalau menghendaki satu warna. Hanya saja dari background ini kita pilih yang nomor 3, yaitu picture or texture fill. Oke. Ya, pilih picture or texture fill.
Picture. Nah, awalnya tekstur fill awalnya berubahnya seperti ini karena dia langsung nyari tekstur. Nah, tapi kita tidak hendaki ini. Kita ingin menghendaki background kita itu langsung berupa pemandangan. Oke. Nah, caranya kita masuk ke fill ini. Tekstur fill, kemudian bawahnya ada file. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, setelah di picture or texture fill-nya langsung ke file. Ya kan, Master? Klik file. Ya, betul. Oke. File. Nah, kemudian akan ada muncul Windows seperti ini. Ya. Windows seperti ini. Ini artinya disuruh mencari filenya mau background apa. Disuruh mencari sendiri. Ada filenya ada di mana. Iya. Nah, file yang Bapak Ibu download itu nanti salah satunya filenya ada folder namanya BG. Background ini maksud saya. Oh. Kirain abang, Master. Kalau di sini abang itu, Master. BG itu. Bang gitu. Kalau di sini Master di Sumatera. Oh, BG background ya Bapak Ibu, bukan bang ya. BG itu maksudnya background. Oke. Background. Terus klik. Klik. Setelah itu saya pilih background yang dikehendaki. Nah, saya milih background yang ini yang ada bunga-bunga matahari ini. Saya pilih yang ini. Kecil. Klik. Kemudian insert. Nah, jadilah background-nya berada di sini. Oke. Background kita sudah ada berwarna-warni. Tidak lagi. Sampai sini. Oke, Bapak Ibu, sampai sini. Kalau ada mau ditanyakan silakan di kolom chat. Nanti saya akan pindahkan jadi co-host biar bisa langsung bertanya kepada master kita pada hari ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita pada hari ini. Oke, ada Bapak Ibu. Kalau tidak di reaction juga bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Atau kecepatan? Oke, Master, sepertinya tidak ada respon. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita paham. Oke, ini ada yang bertanya, Bapak Ahmad Sarip. Sebentar ya Pak Ahmad Sarip, saya aktifkan, saya pindahkan sebagai co-host. Ya, siap menunggu. Sampai sini kalau ada yang bertanya. Ya, kita alon-alon asal kelakon ya, Master. Benar nggak itu bahasa Jawanya, Mas? Betul. Benar ya. Asal kelakon. Ya. Oke, bentar ya Master, saya cari dulu nih Bapak Ahmad Sarip. Ayu Pak Ahmad Sarip. Jadikan co-host Bang. Pak Ahmad Sarip mau bertanya. Kalau bertanya harus jadi co-host apa, Bu? Apa Pak? Apa Master? Kalau mau bertanya harus jadi co-host itu pesertanya. Iya, karena kami mute all semua, Master. Nggak bisa di unmute. Mereka nggak bisa unmute. Oh, gitu. Oh, iya. Oke, udah. Oke, silakan Bapak Ahmad Sarip. Makanya kondusif, Master. Betul. Silakan Bapak Ahmad Sarip. Monggo. Bapak Ahmad Sarip. Oh, ada pertanyaan. Iya. Banyak saya nggak tahu. Ini ada yang ngisi daftar hadir, Pak. Ada yang ingin bertanya di kolom chat. Jadi saya tadi sambil belajar juga sambil baca yang ada di kolom chat. Ya, Oke, Bapak Ahmad Sarip. Belum bisa ya? Tapi Bapak udah dijadiin co-host ya? Bentar ya, Master. Jadi Master, sebelum kita menunggu Bapak Ahmad Sarip, kalau backgroundnya tadi itu kan dari asetnya Master. Kalau dari kita sendiri gitu download dari gambar manapun atau kita punya foto sendiri itu bisa nggak Mas? Bisa sekali. Oh, jadi gitu. itu kan
jadi itu backgroundnya kan cuma langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kalau misalnya mau backgroundnya mau apapun, gambar yang sudah kita siapkan. Ceritanya tadi kan karena saya sudah menyiapkan background itu, saya cari background itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya itu sudah punya nyiapkan background sendiri, nggak apa-apa, malah bagus, menyesuaikan dengan apa taste of seninya masing-masing. Oh gitu. Rasa seninya. Oke. Jadi nggak repot-repot nyari ya kan, Master? Iya betul. Kalau misalnya mau background sendiri, ya nyoba-nyoba. Kalau mau background yang saya siapkan tadi itu biar sama. Kasih oke aja Pak Mas Arif, nggak kelihatan. Ya. Gelap semua. Kok ini saya juga kalau sudah screen screen layar saya mungkin saya nggak kelihatan. Iya benar. Lihat layar saja. Iya benar, kalau share screen seperti itu Master, jadi nggak kelihatan. Ya. Oke, udah di-oke-kan ini Master. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Master, silakan. Karena masih panjang ini. Iya. Ini baru bagian. Jadi harap bersabar ya Master. Kami memang belum tahu sama sekali tentang membuat video PowerPoint interaktif sampai ke APK ini Master. Ya, jadi mohon bimbingannya. Waduh. Listrik saya habis. Waduh. Bubaran nih Master kalau habis. Ini saya tak mencolokkan ini dulu ya. Oke, silakan Master. Oke, Bapak Ibu, selagi Master mencolokkan agar tetap kita bisa bersama Master, bisa menimba ilmu bersama Master, silakan diulang-ulang lagi, mana tahu tadi ketinggalan. Oh, sudah datang Master kita. Ternyata cepat. Halo? Ya, Master, lanjut. Sudah lanjut? Silakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini namanya halaman pertama ya. Biasanya halaman pertama itu kan ada apalah pokoknya ada judul. Enter atau apa ada. Oh, ya, judul itu ya. Oke. Nah, untuk itu kita akan copy nih background yang pertama ini. Kita copy untuk halaman selanjutnya. Caranya klik minimal ada 2 halaman atau 3 halaman ini ya. Ada di thumbnail sebelah kiri yang sini. Oke. Thumbnail sebelah kiri itu kita klik kanan. Oke. Klik kanan, kemudian duplikat slide. Ada tengah-tengahnya ada duplikat slide. Oke, seperti copy paste ya, Master? Ya, bisa copy paste. Nanti kan ada muncul 2 seperti ini, betul? Oke. 2 seperti ini, terus kita bisa buat duplikat lagi. Kita butuh 3. Saya butuh 3 pertama. Oke, copy paste Bapak Ibu. Cuman caranya dengan cara klik kemana tadi, Master? Kalau copy paste saja, kalau copy saja tidak copy paste. Oh, dia kosong. Kalau copy paste dia kosong ininya. Oke. Ya. Nah, tapi jadi kalau duplikat tadi itu, kita duplikat, klik kanan, duplikat, nanti konten yang ada di dalam itu juga ikut terduplikat, diimitasi dari namanya duplikat slide. Oke, Bapak Ibu, duplikat slide, jangan di copy paste ya, Bapak Ibu. Slide. Kalau copy paste dia nanti biasanya kosong nanti ya, Master. Kosong isinya. Oke. Ya. Lanjut, Master. Kita ke slide 1. Slide 1 biasanya dikasih judul, misalnya apa? Kita membahas tentang mengenal ini karena tema aset-aset yang saya buat ini untuk anak SD. Misalnya mengenal jam atau mengenal waktu. Terus ini ditulis di sini judulnya mengenal waktu. Terus ini kita
center, terus kita buat besar. Oke. Nah, waktu misalnya kayak gini. Terus kemudian kita ganti fontnya, Bentuk hurufnya ya, menyesuaikan Master. untuk bentuk hurufnya menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu punya. Oke. Mengenal waktu judul seperti ini, kemudian saya insert, klik insert, saya akan ngasihkan ilustrasi gambarnya. Waktu Oke. klik insert, kemudian cari gambar, gambarnya ada di aset percontohan. Nah, nah ini saya pilih yang ini, jam, yang hitam. Nah, seperti ini, mengenal waktu. Contohnya mengenal waktu seperti ini. Kemudian misalnya pembuatnya siapa, silakan dituliskan juga. Misalnya mengenal waktu oleh siapa. Monggo. Caranya diduplikat yang atas sini. Ditarik ini ya yang seperti itu, tarik ke bawah dengan menekan kontrol atau langsung kontrol D untuk menduplikat. Oke. Mengkontrol. Kemudian yang bawah kontrol D itu sebagai shortcut untuk menduplikat. Oke. Kemudian yang bawah oleh misalnya oleh siapa misalnya. Nah, Master aja dah. Karena Master yang buat. Misalnya ini oleh Arifuddin. Oke. Arifuddin. Fontnya beda lagi atau misalnya terserah. Biar kelihatan nampak seninya ya, Master, dibeda-bedakan bentuk font hurufnya. Ya, bisa seperti ini. Sambil ini, Master, izin bertanya, boleh kan? Ya, silakan. Kalau gambarnya ini dalam bentuk PNG atau bebas gitu, Master? Mesti kita... Kalau yang background tadi itu bisa PNG, bisa JPG. Tapi kalau yang ini, yang untuk tengah-tengah jam ini harus format PNG. Format PNG itu backgroundnya hilang itu. Iya, betul. Jadi harus PNG ya, Master ya. Jadi nggak kelihatan nemplok gitu ya? Tidak kelihatan dan itu dari backgroundnya hilang. Jadi tinggal gambar. Kemudian setelah itu misalnya kita masuk kan baru halaman pertama. Atau misalnya ini mengenal jam terus kelas berapa, nama juga misalnya untuk kelas 10 kelas 5 atau kelas berapa saya kurang tahu kalau kelas berapa nih Bapak kalau untuk SD kelas 5 lah. Ini kayaknya belajar bahasa Arab ini kayaknya. Oh iya benar. Berarti ini itu belajar bahasa Arab. Apa ya ini yang Mas PGMI nih, Master? MI nih. Iya kayaknya. Iya. Kemudian kita insert namanya masuk. Kita masuk, klik insert, klik picture, kemudian di bawah itu ada namanya masuk. Ini ada aset namanya masuk. Oke. Nah, kemudian kita taruh di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Kemudian kita coba slideshow. Nah, silakan dilihat slideshow kira-kira ada yang kurang tidak di halaman pertama ini. Misalnya judul mengenal waktu, terus dikasih suara, dikasih tambahan suara. Mengenal waktu, misalnya kayak gitu boleh. Atau pelajaran mengenal waktu. Terus ini ada, setelah itu masuk untuk flat masuk. Nah, caranya bagaimana supaya antara slide 1 dan antara slide 2 itu bisa terhubung. Nah, kita pakai hyperlink namanya. Kemudian bagaimana supaya ketika siswa itu menekan masuk, itu nanti ada bunyinya. Ding. Nah, gitu, misalnya ada bunyinya ding, kita akan atur di sini. Oke. Cara mengaturnya, klik aset masuk ini, klik.
klik 2 kali atau sekali, yang penting ada tandanya, itu tanda terselect. Kemudian klik insert di atas. Oke. Klik insert. Kemudian klik action. Oke, Action itu lambangnya gambar bintang ini. Di dalam kotak. Bintang. Ya, betul. Nanti akan muncul menu seperti ini. Oke. Action, mouse klik, dan action. Oke. Nah, di action ini kita untuk mouse klik kita klik hyperlink to-nya. Oke. Hyperlink to-nya kita klik next slide. Hyperlink to slide berikutnya, next slide ya. Kemudian ketika diklik, mouse klik, yaitu ketika mouse mengklik atau ketika jari menyentuh ini, mau ada apa? Play sound. Kita menggunakan ada suara yang berbunyi. Ketika disentuh nanti ada suara yang berbunyi gitu ya. Play sound diaktifkan, centang di sini. Kemudian soundnya pilih, soundnya boleh pilih. Ini ada sound yang disediakan sama PowerPoint. Nah, saya milih soundnya ketika diklik bunyinya klik gitu. Nah, ini ada bunyi namanya klik. Oke. Nah, terus klik oke. Nah, setelah ini kita tes. Jadi nanti awal ketika muncul di HP kita kan seperti ini. Nanti kita diklik ada bunyinya klik. Nah, gitu. Oke, gitu. Benar. Betul. Bagaimana Bapak Ibu? Masuknya dari insert ya tadi Master ya? Ya, insert itu untuk memasukkan aset berupa masuk. Kemudian untuk memasukkan suaranya klik tadi itu kita masuk di action. Oke, action. Nah, kemudian kita akan ngasih suara sekalian biar belajarnya banyak ya. Oke. Di halaman pertama kita kasih tambah suara. Suaranya belajarnya banyak-banyak tapi agak lambat sedikit ya Master. Nanti ketinggalan nih Bapak Ibunya. Nanti bisa diulang ya. Boleh. Nah, kemudian kita kasih suara, kita klik insert. Ini percobaan aja suara kita ngerekam sendiri. Klik insert. Kemudian di atas ini paling kanan itu ada audio. Klik audio. Kemudian di audio ini bawahnya ada record audio. Yaitu kita merekod suara kita sendiri. Klik record audio. Nanti muncul di sini. Muncul ada Windows seperti ini. Record name-nya kita kasih nama, misalnya suara. Terserah mau kasih nama atau tidak, terserah. Yang penting kita klik ke sini. Klik tanda merah ini, bulat merah ini tanda mulai merekam. Saya akan belajar mengenal, misalnya mari belajar mengenal waktu, misalnya seperti ini. Mari belajar mengenal waktu, misalnya gitu. Saya mulai rekam ya. Klik. Mari belajar mengenal waktu. Klik OK. Nanti kemudian di sini sudah ada suara di sini. Ini ada suara. Kita play. Mari belajar mengenal waktu. Ini rekaman yang saya tadi itu. Nah, kita mau mengiringi slide ini dengan suara kita tadi itu. Nah, caranya supaya suaranya itu mengiringi slide-nya ketika slide dibuka, klik suaranya, kemudian klik animation. Animation, atas ini ada animation. Kemudian ini masih play. Aktifkan animation pen. Aktifkan animation pen. Kemudian startnya di atas ini ada animation, di sini ada start. Start animasinya mulai jalan untuk kapan? Ini pertama kan on click, kita pilih menjadi with previous.
With Pindah previous. dari on click ke with previous. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita coba dengan slideshow. Mari belajar mengenal waktu. Oke. Nah, itu sudah ada. Jadi satu slide-nya muncul, terus nanti ada suaranya. Mari belajar mengenal waktu untuk kelas. Terus nanti ketika siswa mulai klik atau menyentuh masuk, ada bunyinya cetak gitu. Oke. Nanti terus ada suara musik dan sebagainya itu. Iya. Sebentar ya Master, ada yang raise hand. Bapak Zainul. Zainul Azwir ingin bertanya sepertinya ini Pak Zainul. Silakan Pak Zainul. Ya, silakan. Pak Zainul. Pak Zainul. Pak Zainul. Silakan Pak. Tadi raise hand ingin bertanya sepertinya. Tadi apa? Mau ngontak apa ya tadi, siapa? Akpai tadi rupanya salah klik. Mohon maaf ya. Oke Pak, rupanya tersentuh ya. Terklik Pak Master. Maaf. Oh, Saya kira ingin bertanya tadi. Oke Master, minta tolong sekali lagi yang mulai masuk suara on click suara klik tadi, mohon diulang sedikit aja Master. Oke. Nah ya, suara klik. Nah. Oke. Suara ketika disentuh klik atau gimana klik, caranya kan? Master? Oh ya, silakan Bapak Ibu yang masih juga belum paham, kita ulangi lagi dari awal. Saya screen share kembali. Share screen dulu ya. Ini sudah ya, bisa Master. dilihat? Bisa Master. Oke, Bapak Ibu, ini kan masuk di suara sini. Sebelumnya kan suaranya belum ada. Terus kita kasih suara efek, namanya efek suara. Nah, efek suara itu cara memasukkannya dengan cara efek suara mau dimasukkan di mana? Misalnya kita efek suara itu dimasukkan di tulisan masuk. Gambar masuk ini, tulisan masuk. Nah, kita klik tulisan masuknya dulu. Kita klik tulisan masuknya, klik tulisan masuk, dan kita klik di atas ada insert. Kita klik insert, sudah. Kemudian kita pilih ke action. Pilih action. Nanti ada muncul seperti ini. Action muncul. Ini ada hyperlink to. Hyperlink to itu untuk mau menuju kemana ketika tulisan masuk itu diklik. Kemudian di bawahnya itu ada play sound. Paham ya? Paham. Mouse klik. Play sound ini kita centang. Kita centang. Kemudian nanti setelah dicentang, ini sebelum dicentang, si bunyi suara kliknya tidak bisa. Tapi kalau kita centang nanti bunyi kliknya muncul. Atau suara-suara yang disediakan PowerPoint muncul. Nah, sini ini ada suara, macam-macam suaranya. Ada applause, yang tepuk tangan, raw, ada shock, ada boom, ada brace. Nah, saya milih karena saya sukanya kalau cuman sentuh saya bunyi klik aja. Saya pilih yang namanya nih klik. Nah, kalau sudah dipilih soundnya, silahkan klik OK. Nah, setelah itu silahkan dicoba dengan cara slideshow. Mari belajar mengenal waktu. Nah, kemudian setelah klik, nah ada suaranya ding, pindah pergantian antar slide dan yang lainnya itu. Kalau enak itu ada tandanya suara gitu biar agak mending. Jadi ini pindah dari slide 1 ke slide yang kedua. Itu untuk slide 1. Ya silakan tanya. Ini. Tadi kan suaranya suara mari mengenal waktu kan gitu. Itu kan suara Bapak. Bisa nggak dirubah dengan seperti saya tengok di animasi-animasi yang suaranya suara anak kecil atau apa? Ada nggak suara itu disediakan gitu? Kita ketik bacaannya, dia keluar suaranya sendiri begitu. Makasih.
Speak to text gitu. Ya, untuk Bapak yang tanya tadi untuk suara. Pak Jainal Ajwir, suara bisa Pak Najwir. Ya, gimana? Maksud saya tuh gini, kira-kira suara itu kan yang keluar kan itu kan suara kita. Maksudnya bisa tidak itu suaranya bukan suara rekaman kita? Artinya ada nggak di PowerPoint ini atau di fasilitas ini disediakan suara, tapi dia suaranya bukan suara kita. Misalnya, mari mengenal waktu, misalnya kan. Nah, tapi dia bukan suara kita, suaranya suara animasi atau apa gitu. Suara operator gitu mungkin ya Kak. Ya Bang Zai. Seperti gitu. Seperti itu. Suara kartun gitu. Suara kartun. Oke, Mbak Azwir ya paham. Paham ya Master ya? Ya, paham maksud saya. Pak. Silakan Master. Lah, untuk di PowerPoint tidak ada fasilitas seperti itu, Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi yang lain, misalnya perubah suara. Sebetulnya suara kita pun bisa dirubah itu pakai aplikasi namanya Voice Changer. Voice Changer itu merubah suara dewasa menjadi suara anak kecil, menjadi suara menggema, menjadi suaranya misalnya ada di bangunan dan sebagainya, menjadi suara seolah-olah ada di telepon dan sebagainya. Ada voice changer itu. Kita tinggal merekam misalnya ini saya tunjukkan Bapak Ibu yang misalnya ditanyakan itu biar sekalian. Jadi saya punya aplikasi namanya voice changer ini, saya tunjukkan. Saya akan merekam suara, kemudian nanti kalau Bapak Ibu tidak suka dengan suaranya sendiri, nggak pede dengan suaranya sendiri, itu bisa merubahnya menjadi suara anak kecil misalnya gitu tuh. Atau karena memang ngajar di SD harus familiar dengan suara anak kecil, maka dirubah. Contoh saya mau merekam suara. Dengan merekam, nanti suara jajaran isi. Mari mengenal waktu. Bentar. Ini ada sponsor mulai. Nah, ini normalnya Bapak Ibu mungkin bisa dengar di sebelah sini. Ini kan suara normalnya. Mari mengenal waktu. Kedengaran Bapak Ibu? Dengar dengan Master. Nah, itu suara normalnya, terus kita ganti suara misalnya seperti lebih kayak anak gitu ya. Bisa dengaran suaranya berubah atau suara ya Master. Ya, kan ada. Oke, nanti bisa diapakan ya kan Master? Nah, intinya dikasih ininya. Jadi intinya untuk jawab pertanyaan tadi Bapak itu bisa menggunakan software pihak ketiga lain. Nah, nanti Oke, kita fokus ke situ malah. Silakan lanjut Master. Lanjut aja ya. Lanjut nanti materi kita nggak tuntas. Bentar dulu. Pak pemateri, artinya di PowerPoint tidak ada voice to text atau text to voice. Untuk PowerPoint yang terbaru yang misalnya bisa yang 365 itu ada Pak merubah suaranya tapi ada ngerekam itu bisa. Tapi kalau PowerPoint-nya yang lama itu dia nggak bisa. Misalnya ini bisa enggak ya? Karena saya tuh yang 365 yang punya fitur-fitur macam-macam yang penting online itu bisa dia. Oke, Master, nggak apa-apa Master itu. Berarti intinya di PowerPoint nggak bisa ya kan Master? Lanjut aja Master. Oke, ya. Jadi ada segmentasi sendiri ya. Tidak semuanya ada di satu aplikasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk nomor 2, slide nomor 2 kita merubah biasanya masuk terus nanti slide nomor 2 ada menu-menu gitu. Nah, kita insert-kan menunya. Kita insert-kan, sudah saya buatin asetnya. Klik picture. Kemudian
kita pilih layar menu. Ini ada aset namanya layar menu. Kita klik 2 kali, kemudian ini ada contoh seperti ini. Oke. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Master, sudah. Nah, ini untuk menu-menu punya saya ini kan warna dengan background-nya agak sama. Supaya saya ingin kontraskan, ini warnanya kan kalau misalnya di slideshow kan seperti ini. Di slideshow kan seperti ini. Nah, pengennya tuh kita buat kontras. Kita buat kontras. Yang ini kita buat kontras. Caranya kita buat tepinya, garis tepinya berbeda dengan yang warna putih ini. Caranya klik di gambarnya, kemudian klik format di atas. Kemudian di sini ada picture effect, pilih glow. Dan glow kita pilih yang paling bawah, glow option. Nah, di glow option itu kita pilih untuk colornya, warna colornya, kita pakai ice dropper. Ice dropper itu untuk menyamakan warna, pilihan warna apa yang mau diinginkan. Nah, saya pakai ice dropper. Saya ingin warna untuk tepinya ini itu warna hijau yang ada di sini. Nah, ini contohnya ini hijau. Nanti ada garis tepi warna hijau. Karena garis tepinya hijaunya terlalu tebal, saya kurangi di sini, ada size di sini dari 10 ke 6 atau ke 5. Sehingga nanti kita kalau slideshow ada bedanya antara ini tempat menu dan background. Seperti itu. Selanjutnya kita akan insertkan lagi. Di tempat saya sudah azan, nanti tidak kelamaan. Kita masuk ke sini, materi, referensi. Kita ambil semuanya ini. Materi, referensi, kompetensi, bantuan, evaluasi, author. Klik sini. Kemudian kita pilih didapatkan. Kompetensi ada di atas, evaluasi biasanya ada di tengah, bantuan ada di atas, author ada paling bawah. Tuh. Materi simpan sini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita atasnya kita kasih namanya, kalau di sini saya kasih menu gitu, tulisan menu. Menunya pakai bumble. Menu. Nah, kita ketik saja di sini yang ada di sini. Menu. Klik.
taruh di sini. Menu. Nah, kita buat besar, kita besarkan. Oke, terus kita rubah fontnya. Kalau saya pakai warna ini, terus saya buat tengah. Nah, ini menu-menunya. Harapan saya ini menu-menunya. Kemudian di bawahnya kita akan kasih klik insert, navigasi berupa next dan home. Nah, ini Bapak Ibu di slide kedua kita akan kasih next, tombol next bawah. Home itu maksud saya nanti kita akan arahkan ke halaman pertama ini. Terus next kita akan arahkan ke slide selanjutnya dan juga ada home. Nah, Bapak Ibu, untuk di slide kedua ini home silahkan kita edit dengan mengarahkan ke slide pertama. Home klik kanan, klik kanan atau klik insert ya. Kemudian ini ada action. Kliknya ya, action. Mouse kliknya hyperlink to arahkan ke pertama. Nah, itu kan tadi namanya mengenal waktu. Nah, saya klik nomor mengenal waktu. Dan ketika diklik ada centang klik si home ini ada bunyi klik oke. Home sudah ada suara dan ada hyperlinknya. Selanjutnya tombol next. Tombol next yang ada di bawah. Kita caranya sama. Klik tombol next-nya, klik insert, kemudian klik action, kemudian di mouse klik hyperlink to-nya kita ganti next. Hyperlink to kita masih ke next slide. Play sound-nya, nah play sound-nya kita ganti juga. Misalnya ada suara klik tadi itu. Klik. Nah, kemudian klik OK. Nggak stabil jaringan ini, Master. Break aja. Oke, Master. Halo, Master. Master? Ya, suaranya terputus-putus ya, Master. Sudah azan di sana ya, Master ya? Halo, Master. 15 ya, Pak, sini sudah telat ya. Master, masih dengar suara saya, Master? Dengar, Bu? Masih dengar. Maaf, Master, ada gangguan jaringan sedikit. Sepertinya kita break dulu, Master, karena sudah azan asar ya. Betul. Sudah azan asar. Kemudian gini, Master, ada di kolom chat beberapa pertanyaan mengenai hal yang sama, yaitu tentang bagaimana cara merecord suara tadi, memasukkan suara guru yang tadi. Jadi nanti mohon penjelasannya sedikit diulangi ya, Master. Ya, nanti kita ulangi lagi.